Seperti yang sering kita contoh-contohkan, di Syekh Sya'rawi misalnya, seorang ulama tafsir besar di Mesir. Kalau dia mengisi tafsir di masjid-masjid itu penuh ribuan jamaah. Pada suatu hari dia mengisi kajian tafsir di Masjid Al-Azhar. Setelah dia mengisi kajian tafsir, ketika dia pulang, jadi mobil dia itu oleh supirnya diparkirkan itu pasti pintu keluar, bukan di pagar luar, di dalam pagar, pasti pintu masuk. Jadi agar beliau ketika keluar masjid langsung naik mobil, kemudian baru dibawa keluar pagar. Nah pada waktu itu, karena antusiasnya jamaah yang luar biasa mendengar tafsir beliau, maka ketika beliau keluar masjid dari pintu keluar itu langsung naik mobil. Itu mobil beliau itu sudah dikerumuni jamaah ramai-ramai. Saking senangnya jamaah kepada beliau, saking beliau diagungkan oleh jamaahnya. Itu mobil beliau dari depan pintu masjid untuk keluar pagar itu tidak dibiarkan berjalan normal seperti biasa, tapi diangkat ramai-ramai mobilnya. Bukan orang ditandu, mobilnya ditandu. Saking senangnya jamaah kepada beliau. Mobil itu diangkat ramai-ramai, ditandu ramai-ramai, dibawa ditaruh keluar pagar masjid. Kejadian ini senang sekali jemaah kepada beliau, diagungkan, dibesarkan. Tapi kemudian beliau melihat itu masalah. Ini mana masalah, cukup dari matinya. Justru kita minta action juga, kita beliau ini, ya. Tapi dia juga itu masalah. Besoknya dia beli menggosok kamar mandi, dia beli semacam pel atau apa itu untuk membersihkan kamar mandi. Paginya dia pakai baju lusuh, dia tutup wajahnya, dia bawa alat-alat pembersih kamar mandi, dia balik ke Masjid Al-Azhar, tapi bukan ke dalam masjid, ke WC-nya dia bersihkan seluruh WC tanpa yang tahu itu adalah Syekh Sya'rawi. Untuk dia hilangkan potensi merasa diri agung, merasa diri besar. Itu maksud harus ada pemuda dari kita. Harus ada rasa yang diri kita. Ketika Allah melihat itu, Allah amankan kita. Tapi kita jangan pernah merasa aman. Dan kemudian sudah taat, sudah tahajud, sudah duha, sudah kemudian merasa aman. Tidak ada yang aman. Kalau Allah mengamankan kita, baru kita aman dunia akhirat, bukan ibadah kita. Terus kita beribadah itu perintah Allah, tapi amannya dari Allah, bukan dari ibadah kita. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain. Misalnya Ibnu Jauzi, dia demikian. Ibnu Jauzi, ulama besar pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, punya kitab yang luar biasa banyak sekali. Ketika demikian, ahli dalam beretorika, kalau dia ceramah itu orang nangis semuanya. Demikian juga namanya orang sudah tersentuh hatinya akan membesarkan, akan dibesarkan. Itu ketika orang berkerumunan, setelah ceramah, misi pengajian, orang lari berkerumunan mendekati Ibnu Jauzi. Ada yang cium di kepalanya, orang-orang kan seperti itu. Bapak ulai jauh, di zaman jumpa badan, seluruh badan yang dikerumuni dikecup oleh jamaah saking senangnya. Maka melihat itu terjadi berulang-ulang di beberapa tempat, menjadi suatu hari marah dia. Dengan sikap jamaah yang berlebihan berlebihan. Itu jamaah merasa cinta jamaah kepada beliau, tapi beliau merasa itu masalah. Sampai beliau mengatakan suatu hari, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijar." Seandainya kalian sampaikan kepada baik-baik dengan baik-baik kata beliau. Kalian berlebihan. Itu ceramah beliau kepada jamaah. Kalian berlebihan. "Lau araftumuni," kalau kalian tahu hakikat diriku, justru sebaliknya la rajamtumuni bil hijar, kalian akan melemparkan batu kepada. Jangan seperti itu, baik lagi. Tidak mau dia. Dia tidak menginginkan itu.
ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, kemudian dia ajarkan kepada umat, dia tidak ingin dengan itu mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan dibesarkan di dunia, diagungkan di dunia. Tapi dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat yang diinginkan cuma Allah. Dan terakhirnya dengannya, maka ketika itu dia dapatkan, dia tidak senang. Karena itu dia cari, tapi Allah akan merangkak keluar. Demikian juga Syekh Ahmad Al-Rifai. Syekh Al-Rifai lebih ekstrim lagi. Dari awal sudah selalu mengatakan setiap mengisi pengajian beliau mulai dengan imam besar Imam Tasawuf Ahmad Al-Rifai. Al-Rifai yang dikatakan Al-Rifai. Beliau dari setiap pengajian mengatakan itu. Itu mulai pengajian langsung mengatakan hai murid-muridku, ketahuilah semuanya, camkan baik-baik, seandainya aku merasa lebih baik dari kalian murid-muridku, maka tempatku di neraka bersama Firaun dan Haman. Maka kita harus ada hajian Allah. Walaupun kita sudah taat, alhamdulillah Allah, berdoa kepada Allah agar taat kita ini betul-betul karena Allah, bukan karena kemudian agar dipandang bersih, agar dipandang baik, agar dipandang sudah suci, bukan, murni karena Allah. Demikian juga kalau kita na'udzubillah katakanlah terpeleset dalam maksiat, juga berdoa kepada Allah, ya Allah, akan Engkau selamatkan aku dari maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, sudah bosan dengan maksiat ini, sudah jenuh, aku menunggu bantuan. Sudah seperti itu, dan mujahadah dan ada usaha. Beda orang kaji ada usaha. Ada usaha seperti Syekh Syarawi tadi, usaha seperti Ibnu Jauzi tadi, usaha seperti Syekh Ahmad Al-Rifai dan ulama-ulama yang lain. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira mafhum dari hikmah ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.